Di dunia robotika, membuat proyek robot penghindar atau yang biasa dikenal dengan robot avoider sudah menjadi hal yang sangat familiar. Pada episode kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara membuat robot penghindar dan juga robot pengikut manusia atau mobile human follower robot, dimulai dari mendesain robot, memilih bahan untuk robot, sensor apa saja yang digunakan, memvisualkan robot ke dalam bentuk 3 dimensi, mencetak bodi robot menggunakan mesin laser cutting, memilih CPU robot, hingga merakit robot seutuhnya. Jadi langsung saja, check this video and let's go. Halo semuanya, dengan saya Iqbal Maulana Sakti. Selamat datang di IMS. Autonomous Robot atau robot yang bisa menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya secara otomatis merupakan salah satu dasar penerapan sistem otomatis di dunia robotika. Contohnya adalah robot avoider atau robot penghindar rintangan yang akan saya buat pada episode kali ini. Selain itu, saya juga akan menambahkan beberapa sensor tambahan sehingga selain dapat menghindari rintangan, robot ini juga akan dapat mengikuti manusia atau menjadi human following robot. Oke, langsung saja kita ke proses yang pertama, yaitu mencari desain robot yang akan kita buat. Oke, di sini saya menemukan beberapa referensi desain robot yang akan saya buat. Rencananya desain robot kali ini cukup sederhana. Di bagian depan akan ada bagian holder sensor ultrasonik dan fotodioda. Pada bagian belakang robot akan ditempatkan mainboard utama dan baterai ukuran 18650. Kemudian dikelilingi dengan 4 gearbox motor DC di bagian sisi kanan dan sisi kiri robot. Karena di sini rencananya saya akan membuat robot penghindar, maka kata kunci yang akan saya masukkan adalah robot avoider. Supaya lebih mudah, kalian bisa googling dan kumpulkan gambar desain robot sebanyak mungkin dari berbagai sumber tentunya. Desain tersebut kalian buat sketch kasarnya dulu di atas kertas. Setelah mendesain robot dengan sketch kasar di atas kertas tadi sudah selesai, saatnya mendigitalkan desain tersebut dengan format vektor menggunakan software pengolah vektor. Di sini ada beberapa software pengolah vektor yang bisa kalian gunakan seperti Corel Draw atau Adobe Illustrator yang seperti saya gunakan. Pada desain kali ini saya harus meredesain lagi holder pada bagian ban robot karena memang antara gearbox dan velg memiliki format holder yang berbeda. Setelah desain vektor sudah selesai, selanjutnya adalah memvisualkan desain vektor tersebut ke dalam bentuk 3 dimensi. Untuk memvisualkan desain vektor ke dalam bentuk 3 dimensi, kalian membutuhkan software pengolah 3 dimensi, seperti Cinema 4D yang seperti saya gunakan ini. Kalian juga bisa menggunakan software pengolah 3 dimensi yang lain seperti 3D Max atau SolidWorks. Fungsi utama dari pemvisualan vektor ke dalam bentuk 3 dimensi ini adalah untuk mengetahui bentuk visual dari robot kalian, yang nantinya kurang lebih akan sama dengan bentuk robot aslinya nanti setelah dicetak menggunakan mesin laser cutting. Selain mengetahui desain robot kita nanti, pemvisualan 3 dimensi ini juga akan mengetahui desain-desain yang mungkin ada kesalahan pada desain vektor kita. Sehingga kita bisa merevisi desain vektor kita lagi dan meminimalkan membuang bahan saat dicetak menggunakan mesin laser cutting nanti. Karena nantinya mesin laser cutting untuk mencetak desain kita adalah menggunakan desain vektor kita, bukan dari desain 3 dimensi kita. Ada berbagai macam bahan yang bisa kita gunakan untuk proyek robot kali ini. Pada proses kali ini adalah memilih bahan yang akan digunakan untuk bodi robot ini. Bahan-bahan tersebut diantaranya ada akrilik, kayu MDF,
plywood atau Gravoply. Di sini saya menggunakan bahan dari akrilik dengan ukuran setebal 3 mm dengan kode warna T445 atau warna dengan nama putih susu. Jika kalian akan menggunakan bahan yang sama seperti saya sarankan menggunakan akrilik minimal ketebalannya di 3 mm atau mungkin lebih tebal akan lebih baik karena bisa meningkatkan tingkat durability-nya. Dan tidak saya sarankan menggunakan akrilik di bawah ketebalan 3 mm karena resiko mudah patah. Oke, selanjutnya adalah kita ke proses mencetak bodi robot menggunakan mesin laser cutting. Oke, untuk pemilihan bahan tadi sudah selesai. Selanjutnya adalah menyiapkan file desain vektor kita dan masukkan bahan akrilik ini ke dalam mesin laser cutting. Di sini saya menyewa jasa mesin laser cutting dengan biaya cutting per menit. Jika kalian tidak memiliki mesin laser cutting, kalian bisa menyewa jasa cuttingnya saja dan bahannya dari kalian seperti yang saya lakukan. Kebanyakan jasa cutting dari mesin laser cutting ini tersedia di percetakan di dekat kota kalian. Untuk file format yang bisa dieksekusi menggunakan mesin laser cutting ini biasanya berformat .cdr atau format dari CorelDRAW. Akan tetapi jika kalian tidak menggunakan software CorelDRAW, save as saja file kalian ke dalam bentuk PDF. Ada beberapa jenis CPU yang bisa digunakan pada robot ini. Kalian bisa menggunakan produk dari Atmel ataupun Espressif. Lebih spesifiknya, CPU dari robot ini disebut dengan MCU atau Microcontroller Unit. Di sini saya menggunakan produk MCU dari Atmel yaitu Atmega 328 yang sudah saya custom rangkaiannya seperti ini, dimana chip Atmega 328 ini merupakan chip yang sama digunakan pada beberapa board terkenal, salah satunya adalah Arduino Uno. Untuk memprogram chip ini saya menggunakan software dari Arduino yang mana memiliki basis bahasa pemrograman yaitu C++. Dan chip ini juga sudah saya tanamkan bootloader dari Arduino Uno sehingga akan lebih mudah pada saat saya melakukan pemrograman. Karena memang jika menggunakan Arduino akan lebih fleksibel dalam melakukan pemrograman yang komunitasnya sudah sangat luas dan kita bisa memilih banyak library yang kita butuhkan. Untuk rangkaian robot ini kita membutuhkan 3 bagian rangkaian utama. Yang pertama rangkaian pada bagian baterai dan charging session. Kemudian pada bagian chipset, dan terakhir bagian mainboard utama robot. Rangkaian-rangkaian ini didesain menggunakan software pengolah rangkaian PCB yaitu Eagle. Di sini saya menggunakan baterai dengan tipe 18650 yang dirangkai seri pada bagian suplai daya ke robot untuk mendapatkan tegangan 7,4 volt yang dibutuhkan oleh motor DC dan dirangkai secara paralel ke charging session agar masing-masing baterai mendapatkan tegangan 5 volt untuk mengisi tegangan 3,7 volt di setiap baterainya. Baik, langkah berikutnya adalah merakit robot hingga menjadi utuh.
Di sini saya menggunakan ban RC dengan tipe ban HSP HPI skala 1:10 dengan diameter ban 65 mm dan diameter velg 52 mm. Kemudian untuk penggeraknya saya menggunakan 4 buah motor DC gearbox dengan tegangan kerja antara 6 sampai 12 volt. Di bagian inputnya saya menggunakan dua jenis sensor, yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi benda pada bagian depan dan dua sensor fotodioda untuk mendeteksi benda pada bagian kanan dan kiri. Kemudian robot saya rakit total hingga menjadi utuh. Setelah merakit robot hingga utuh sudah selesai, selanjutnya adalah memprogram chip dari robot ini. Di sini saya menggunakan software Arduino untuk memprogram chip ini. Kemudian untuk library yang saya gunakan di sini adalah library servo.h sebagai library servo dan newping.h sebagai library sensor ultrasonik. Kemudian untuk bagian motor DC saya cukup menggunakan perintah output dan PWM terhadap IC L293 motor drivernya. Kemudian setelah program selesai, saatnya mengupload program tersebut ke chip robot ini. Di sini saya cukup mencabut chip utama robot dan menyiapkan alat programmer chip seperti ini untuk memprogram chip robot ini. Masukkan chip robot ke dalam programmer dan program siap diupload ke chip robot. Setelah itu pasangkan lagi chip ke robot dan robot siap diuji coba. Oke, selanjutnya adalah melakukan uji coba pada robot ini. Di sini terdapat dua jenis program chip yang siap diuji coba ke robot ini. Pertama, saya akan menguji coba program robot penghindar atau avoidernya. Setelah melakukan pengecasan pada baterai sudah penuh, saya pasangkan baterai tersebut ke robot ini. Pasangkan chipnya juga yang sudah terisi program avoider, dan robot siap meluncur ke track. Saat uji coba pertama ini, robot berhasil mengeksekusi program avoider dengan baik. Akan tetapi robot tidak bisa berbelok dengan cukup baik. Ini karena jenis ban yang saya pakai memiliki tekstur anti-selip yang cukup kuat, sehingga antara ban dan permukaan trek terlalu menyatu dengan cukup kuat. Di sini saya harus mengganti bannya dengan tekstur yang lebih licin. Setelah ban saya ganti, robot pun dapat berbelok dengan baik.
Selanjutnya adalah pengujian robot tahap 2 menggunakan program robot pengikut atau Human Following Robot. Cabut chip dari robot, kemudian masukkan chip ke programmer. Buka program robot pengikut yang sudah di-coding tadi, dan upload programnya ke chip. Setelah selesai, lepaskan chip dari programmer dan pasang chip ke robot lagi. Hidupkan robot dan uji coba program kedua siap dilakukan ke track. Dan hasil dari uji coba kedua ini, robot berhasil mengikuti tangan saya saat saya dekatkan sensor ke robot. Artinya robot berhasil mengeksekusi program robot pengikut atau Human Following Robot. Di episode selanjutnya, saya akan membuat robot lengan sederhana yaitu Mi Arm dengan menggunakan chip robot yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru di channel saya. Baik, jadi itu ya bagaimana cara saya membuat robot mobile penghindar atau avoider dan robot pengikut atau Human Following Robot ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dari saya, terima kasih and bye!